Shalom buat semuanya. Salam sadis, salam hari Rabu. Ketemu lagi hari ini. Ah, lumayan tadi candle nutupnya daily hijau ya. Daily candlenya nutup di 31.800, 31,8. Terus sekarang sedikit drop merah. Posisi sekarang saya buat video market cap di 1,3, BTC dominance menguat balik 46,2, BTC di 31.600 lah, merah 0,2% aja ya. Ethereum minus 2%, ya kita lihatlah. Sementara kalau dilihat ini market, kalau dilihat ini banyak yang berharap ke 36 gitu ya. 35, 36 kayaknya saya lihat sih sulit sih. Kita lihat dia udah coba tembus, dia coba tembus 32 ke reject lagi gitu ya. Kayaknya ya, orang kalau secara ini market ya pasti orang nggak ada yang mau masuk lah. Jangankan ini, seperti saya lihat kemarin saya lihat interviewnya bekas former Facebook itu, si Camat Palihapitiya ya kan, dia juga bilang ini bull trap ini katanya ya kan. Mana orang mau ini ya kan, mana kemarin pertemuan Jerome Powell sama Joe Biden ya kan, terus ada Janet Yellen juga di White House. Nah, kalau dilihat dari perbincangannya, si Biden sebenarnya nyalakan mereka. Secara bahasa sih nyalakan mereka kan, tapi si Janet Yellen juga cepet ini dia akui, ya memang berita 2 hari ini juga udah dibilang tahun kemarin itu policy makernya, pembuat keputusan itu ya, pembuat policy-nya banyak yang misjudgment gitu, salah ambil keputusan ya. Jadi kemarin si Janet Yellen akui tahun lalu sebenarnya dia misjudgment gitu, nggak nyangka inflasi akan sampai ini. Ya juga saling melempar kesalahan sebenarnya ya, ujungnya akibat perang Rusia Ukraina lah ya, dari pandemi. Terus juga ya kan, yang semalam itu pertemuannya itu dia punya istilah, titel bahasanya itu ya, inflation damage political issue ya. Jadi gara-gara inflasi ini sebenarnya ya membuat kerugian secara ini pasti seperti yang saya udah pernah bahas, secara politik mereka mengalami negatif gitu, Demokrat kan. Makanya damage politikalnya secara ini gara-gara inflasi ya. Itu yang poinnya. Makanya si Biden bilang saya punya top priority ya. Jadi prioritas yang sekarang diutamakan harus nekan inflasi. Nah, itu dia udah order gitu. Tapi namanya bule, mereka cara bahasanya itu ya ketahuan, nekan tapi secara halus gitu. Nyalakan tapi ini gitu. Jadi dia bilang prioritas saya sama Biden, sama Powell, sama Janet Yellen ya kan, itu prioritas saya harus tekan inflasi ya itu. Jadi tapi sebagai presiden saya tidak akan intervensi, saya stay aside. Jadi istilahnya kalian urus, gua nggak campur tangan gitu ya kan. Intinya gua mau lu orang bisa turunkan ini, jangan sampai istilahnya secara politik sangat merugikan mereka Demokrat. Jangan ini, harus jadi ini, harus bisa ditekan supaya, karena udah mendekati ini ya kan, election mereka di bulan 11 gitu. Bulan 10 udah mulai ini ya kan.
Jadi poinnya di situ. Nah, dengan kita lihat uh, titelnya aja damage politikalnya, ya kan, itu berarti udah karena inflasi mencederai uh, posisi politik mereka, ya kan, udah pasti mereka akan fight in inflation. Nah, disitulah poinnya kita harus hati-hati. Maka yang gini-gini orang kalau udah sadar poin apa kedepannya mau diambil, pasti saya rasa pasti akan hawkish si Jerome Powell, ya kan. Secara bahasa memang dia bilang, oh ya, congratulations buat kamu ya udah terpilih untuk running kedua kali untuk masa jabatan 4 tahun, ya kan. Lu harus kerjain buat gua nih, istilah gitu tuh. Mereka cara ngomongnya itu, message-nya itu, tata bahasanya kita udah tahu gitu, walaupun halus. Jadi udah kasih order itu, ya kan. Maka pertemuan kemarin itu satu sinyal itu kita harus hati-hati gitu. Ya, belum lagi lihat berita kemarin, Taiwan sama Cina mulai memanas ya. Kata Cina sih dia latihan perang, tapi menurut Taiwan itu udah serangan karena udah masuk ke wilayah dia gitu, ya kan, serangannya gitu. Udah, kalau Cina bilang belum, itu wilayah gua gitu. Nah, ini udah mulai memanas lagi, ya kan. Kita lihatlah sangat-sangat enggak ini, banyak hal yang ditutupi juga di Cina, ya kan. Ada saya baca berita juga kayaknya di Cina juga solar udah krisis solar mereka, kayaknya truk itu banyak nggak bisa jalan gitu. Jadi supply chain juga tersendat, bukan hanya karena lockdown, juga nggak bisa bawa barang. Truk tuh nggak ada solar gitu. Truk kan pakai solar. Rupanya di dalam Cina itu krisis solar juga gitu, belakangan ini gitu. Jadi banyak hal yang ditutupi. Juga ada, saya dengar juga, kayak di Shanghai habis banyak mereka pelaku bisnis yang bangkrut hancur gitu ya, ditutup lockdown, bisnisnya ditutup. Belum lagi uh, pembekuan aset bank gitu ya, akun bank kamu nggak bisa narik uang, itu terjadi gitu. Jadi ini banyak hal yang ke depan itu yang walaupun ditutup-tutupi nanti akan meledak gitu. Maka sangat nggak sehat. Kita aja yang harus hati-hati. Ini kayak sekarang market begini, nggak mau dia di saham ataupun kripto, sebab ini penuh dengan manipulasi ya. Makanya si kemarin saya lihat interviewnya si Camat Palihapitia, dia juga bilang, mana mungkin kamu suruh gua masuk, gua nggak bakal mau masuk. Dia bilang udah tahu ini inflasi saat tinggi, kondisi market sekarang gini, belum lagi dia untuk dia di Amerika, dia udah hitung kan Federal Reserve akan hiking rates ya, terus tanggal mulai hari ini mulai bertahap mereka lakukan quantitative tightening gitu kan. Jadi mereka masih stay aside gitu, lihat sambil wait and see juga para pelaku ini. Itu bukan kata saya, kata mereka, itu bilioner itu Camat Palihapitia kan. Jadi mereka yang bilioner aja hati-hati, wanti-wanti, lihat apa gimana pergerakan, apa yang dibuat keputusan gitu ya. Jadi kita sendiri, apalagi kita yang plankton ini, lebih harus ini ya kan, hati-hati gitu. Jangan sampai ini dimain kena jebakan manipulasi market ini gitu ya. Ada yang tanya, kok bisa 36? Saya kurang yakin ke 36.000. Ini 32 aja kena reject gitu kan. Mungkin kalau masih ada yang mau top up ke atas 33 masih mungkin masuk akal ya. Kalau 35, 36 kayaknya kondisi sekarang sulit karena orang nggak mau masukin dana gitu, ya kan. Mereka masih harus lihat pergerakan, apalagi Fed ini dari pertemuan kemarin kita udah lihat pasti dia akan kedepannya ini, saya rasa dia hawkish, lebih hawkish. Jadi ada rumor saya dengar bisa aja, kalau lihat berita hari ini kalau nggak salah, bisa aja si Jerome Powell bulan ini dia naikkan 0,75%
Ada yang bilang 1% lagi, tapi saya nggak yakin sih. Kalau menurut mereka baca dia punya hasil pertama, seharusnya kan 0,5%, 0,5 ya. Tapi berita hari ini ada yang menganalisa dari pertemuan beberapa inilah saya lihat dari beberapa news gitu kan, para pakar televisi. Saya lupa yang mana, entah CNBC atau Yahoo Finance atau karena banyak yang saya lihat, kadang saya lupa, cuma saya kan tangkap poin-poinnya aja gitu ya. Ada yang bilang itu pakar waktu di interview itu yang mengatakan bisa aja 0,75 atau 1%. Nah mereka pelaku pasar pasti ragu, maka mereka takut juga. Maka kondisi begitu udah pasti mereka stay aside, wait and see gitu. Akan apa ini? Apalagi Biden udah bilang prioritas utama saya ya kan fight inflation gitu. Nah itu video hari ini yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang nanya kok tong bahas koin ini, koin itu, dibahas percuma, kondisi gini ini dibahas juga percuma gitu, nggak ngaruh. Cuma yang bisa saya sampaikan misalnya masih ada yang nanya koin privacy, kok tolong bahas Monero, ya kan, Kava. Pokoknya koin privacy gitu, Zcash, itu kalau kalian mau ini lebih amannya tunggu regulasi. Karena semua udah tahu SEC, Fed, mereka ini soal coin privacy agak strict juga ya. Ada dua hal sintetis soal koin yang untuk trade saham ya, itu juga banyak problem, mau diatur regulasinya. Terus coin privacy gitu kayak Monero, Zcash gitu kan. Apalagi Monero ini yang dari dulu rumornya nggak bisa ditembus sama FBI, CIA mau cek ke dalamnya nggak bisa gitu, dengan hacker nggak masih ini. Jadi soalnya dia bagus Monero, para paus, para pelaku suka pakai dia. Cuma kan kita nggak tahu regulasi apa yang akan keluar ke depannya gitu. Tiba-tiba aja pemerintah sana nggak mengakui, SEC nggak mau ini, nggak diperbolehkan lagi privacy, lu mau ngomong apa kalau Anda? Ya kan itu diwanti-wanti. Jadi sebelum keluar regulasi, sebaiknya tunggu aja gitu, sabar. Kalau ditanya bagus nggak, Monero secara privacy paling bagus itu sudah Monero sampai sekarang, dan paling banyak paus-paus yang mau sembunyi transaksi, sembunyi dananya itu lewat Monero itu. Pemerintah Amerika udah berkali-kali mau jebol, mau tahu isi dalamnya transaksi, nggak bisa gitu ya. Jadi itu aja yang biasa saya sampaikan video hari ini ya. Kalau soal koin micin ini itu kalian tanya saya nggak bisa jawab banyak. Kondisi bear begitu, selalu tiap bearish time selalu ada yang bisa survive, ada yang tidak gitu, tergantung isi dalam mereka, proyek mereka, dan dev-nya itu kuat enggak, CEO-nya, owner itu timnya ya kan. Jadi itu masih proses, apalagi anggaplah ini bear dikit, nanti ada dia naik dikit, tahun depan masih bear gitu sebelum keburan gitu. Kalau kita bilang tradisional market itu dia harus lewati paling enggak sekarang 2-3 tahun lagi ke depan. Kalau 2025 bulan ya kan. Jadi dia agak berat mungkin di 2023, 2024 gitu ya. Itu masih bear kalau secara tradisional gitu. Jadi kalau koin-koin yang masih kecil, koin-koin baru kalian tanya saya bisa survive, saya nggak bisa jawab, nggak ada yang garansi, nggak ada yang tahu gitu. Cuma kalau kalian koin micin ya invest aja, anggap aja kan namanya uang kecil gitu ya. Entah itu raca lah atau apa, raca sebenarnya bagus gitu kan. Cuma kadang kan masih nggak nentu, banyak rumor ininya juga. Emaknya Elon Musk dan ninggalin udah begini, udah begitu, coin airdrop kita nggak tahu, kita lihat kalau Anda ada, udah istilah namanya kalau koin micin itu panjang jadi ular, ya kan, pendek jadi cebong gitu aja, gagal jadi abu, ya. Jadi gitu aja video hari ini yang bisa saya sampaikan. Salam Siario dari Tokyo. Oh ya, hari ini di Indonesia merayakan kelahiran Pancasila. Buat rakyat Indonesia semua, buat subscriber saya yang di Indonesia, selamat Hari Lahir Pancasila. Merdeka. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.